teman pemilih, terima kasih ya Anda tetap setia pada podcast KPU Kabupaten Bone Bolango bersama saya, Putri Handayani Nurdin. Nah, teman pemilih, kali ini saya akan nemenin kamu untuk ngobrol soal keamanan data kependudukan untuk menjamin hak pilih. Telah hadir bersama kita narasumber yang spesial yang dalam keurusan data kependudukan, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Oktavianus S.W. Rahman, atau biasa kita sebut Bapak Oktav. Pak Oktav. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik ya Pak? Dan Masih tetap sehat, tetap tetap semangat. sehat, Alhamdulillah. Pak, teman-teman pemilih ini kan masih bingung Pak, keamanan data kependudukan itu apa sih dan kenapa itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Nah, jadi teman pemilih jangan skip karena hari ini kita bakal kupas tuntas mulai dari basic sampai dengan tantangan di lapangan bareng ahli kita, narasumber kita, Bapak Oktav. Nah Pak, sebelum lebih jauh kita ngobrol nih, boleh dong Pak, Bapak jelasin. Sekarang ini kan KPU sedang melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, terkait dengan peran dari Disduk Capil, kira-kira apa peran Disduk Capil dalam tahapan ini, Pak? Oke, makasih. Peran kami Dukcapil itu adalah membantu KPU di dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kenapa? Karena semua data penduduk itu nantinya diolah menjadi sesuatu hal yang akan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kepemiluan. Sehingga data tersebut harus kami olah sebaik-baiknya. Jadi kita mendukung pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dari KPU. Data penduduk itu setelah kita himpun, kita proses, kita olah, kemudian karena kita punya kerjasama yang baik dengan KPU, data tersebut kita menjadi rujukan. Begitu ada temuan oleh KPU itu dikasih ke kami sehingga kami melakukan pembersihan data lagi. Sehingga karena kalau kita ketahui itu kan di data di dalam penduduk itu kan tiap hari ada orang meninggal. Betul. Kemudian tiap hari ada orang bertambah 17 tahun. Tiap hari itu ada yang lahir, ada yang mati kan. Nah, itu dinamis sekali dia bergerak. Sehingga dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini sangat penting sekali dalam bagaimana data tersebut valid yang digunakan oleh KPU di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Betul, Pak. Jadi Disduk Capil punya peran yang sangat banyak soal administrasi kependudukan. Dari lahir, mati, kemudian pindah, nikah, cerai, dan berarti itu sangat berpengaruh ya Pak dari progres data yang berubah-berubah. Iya, karena dia bersifat dinamis. Oh ya, betul. Nah, kalau ngomong soal data Pak, pasti kan nggak jauh beda dari pasti ada beda data atau NIK tidak ditemukan. Ya. Itu gimana sih Pak tantangan terbesar di Dukcapil dalam menangani hal itu? Oh ya, memang ini sesuatu memang sering kadang ditemukan di lapangan ya, beda data, kemudian ada juga yang kadang-kadang juga NIK-nya agak berbeda. Misalnya ada juga mengatakan, oh kok ini NIK-nya tidak sesuai tanggal lahir. Jadi saya sampaikan bahwa di data kita itu mengalami berbagai macam fase sehingga dia menjadi satu data yang valid. Saya contoh kemudian ada yang menemukan misalnya kan ditemukan, oh ini data saya tidak sesuai dengan tanggal lahir. Karena di NIK itu kan 2 angka pertama itu kan kode wilayah, kode provinsi. 2 angka berikutnya itu kode kabupaten. Kalau kita Bone Bolango itu 03, jadi 75 itu provinsi, 03 itu Bone Bolango. Kemudian kode angka berikut adalah kode kecamatan. Jadi kecamatan pertama kali dia melakukan penginputan atau pendaftaran sebagai penduduk. Kemudian setelah itu dengan tanggal lahir, bulan dan tahun. Kadang itu tanggal lahir misalnya berbeda. Itu berarti kalau dia berbeda dengan NIK-nya, pada saat dia menginput pertama itu mungkin agak kesalahan. Begitu dia perbaiki dengan tanggal lahir yang sesungguhnya, maka NIK-nya tidak berubah. Tetap dia tidak berubah. Nah, di ciri khasnya lagi itu kalau misalnya NIK-nya itu dia perempuan, itu ditambah 40 angkanya. Misalnya kalau Putri kan, misalnya Putri lahir tanggal 20. Di NIK-nya bukan 20, ditambah 40 jadi 60. Kalau laki-laki tidak, laki-laki tidak ditambah. Nanti itu ada 4 angka terakhir itu, 4 angka terakhir itu diberikan oleh mesin, oleh sistem. Sehingga dia punya khas. Kemudian yang berikut, dalam awal-awal penginputan dulu ya, itu kan dulu pada masa penginputan NIK pertama kali itu, tugas kita itu menghimpun semua
masyarakat kita input NIK-nya. Nah, itu kadang-kadang juga ada kesalahan karena masih pertama kali. Nah, begitu dilakukan perbaikan-perbaikan, penyesuaian-penyesuaian, itu mengakibatkan sudah valid, sudah up to date. Iya. Sehingga ini itu perlu kita perbaiki. Nah, seperti itu prosesnya, Pak. Iya. Pernah nggak sih Pak, ada warga nih yang datang ke Bapak, Pak, saya sudah 17 tahun kok saya nggak punya daftar di data pemilih. Kalau misalnya mendekati jelang, Pak kenapa ini orang tua saya udah meninggal, tapi kenapa dia masih terdaftar dalam data pemilih? Ada nggak Pak cerita-cerita lucu atau unik Ada, yang datang ke Bapak? ada. Karena kita dengan KPU, pada beberapa kali kegiatan-kegiatan, kita kan sering kita buka kantor itu menjelang pileg atau pilkada itu kita buka kantor itu. Biasa kita buka kantor, apalagi sudah hari hanya itu, biasa kita buka sampai 1 hari, 1 kali 24 jam. Wah, luar biasa ya Pak ya. Kalau sebelumnya itu kita buka sampai hari Sabtu, kemudian sampai hari Minggu. Itu untuk mendukung masyarakat itu di dalam memiliki dokumen kependudukan yang akan digunakan untuk dia melakukan update datanya untuk dia gunakan sebagai pemilih. Iya, betul. Nah, di situ kadang-kadang orang datang, Pak, saya sudah 17 tahun, tapi saya belum ada KTP. Nah, kita melakukan checking data, kita lakukan langsung kita rekam. Begitu selesai datanya, kita langsung serahkan KTP-nya. Begitu juga, ada juga yang kita temukan di perangkat desa dia sudah meninggal, kemudian datanya masih ada, nah kita tinggal suruh proses saja. Karena walaupun dia sudah meninggal, tapi akta kematiannya belum terbit, maka dia tetap masuk pada data yang ada, tidak bisa kita hilangkan karena tidak ada pelaporan dari bawah. Gitu. Nah, ini menarik nih, teman pemilih. Jadi sekarang kan kita lagi melaksanakan tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, banyak setelah kita melewati proses dari triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3, itu kita sumber datanya kan de jure dari masyarakat. Kita langsung temukan. Dan banyak masyarakat yang tidak mengurus akta kematian, Pak. Jadi kira-kira ketika kita mengolah itu, kemudian kita serahkan ke Disdukcapil, itu bagaimana peran Disdukcapil dalam kaitannya untuk akta kematian itu, Pak? Iya, bukan hanya akta kematian, Put. Ada beberapa juga ya. Misalnya yang sudah pindah. Iya, pindah Nah, domisili itu juga ditemukan kan. termasuk. Biasa kan dalam mereka melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu kan biasa kan langsung coklit di lapangan. Iya. De jure namanya ya. Iya, de jure. Itu ketika ditemukan oleh teman-teman dari KPU, itu dihimpun datanya diserahkan ke kita. Nanti kita Dukcapil itu yang akan melakukan pembersihan data. Itu data kita update lagi. Sehingga memang benar-benar data ini valid. Jadi dia memang bergerak terus. Datanya dinamis, ya. Datanya dinamis. Contoh sebagai masyarakat yang pindah, mungkin ada berbagai keperluan, berbagai kepentingan untuk masa depannya. Dia harus pindah. Begitu dia temukan di lapangan, dia masih ada, tapi datanya sudah pindah. Nah, itu kita ambil datanya dari KPU, diserahkan, itu kita lakukan updating. Jadi kita memang selama ini kerjasama dengan KPU Wonogulang itu sangat baik. Nah, data-data tersebut kita himpun, diserahkan ke kita melakukan updating, kemudian data tersebut kita kembalikan lagi. Dan ini berlangsung terus-menerus. Untuk apa? Untuk data tersebut memang benar-benar dia data yang valid. Karena data ini kan sangat-sangat dinamis, dia cepat sekali perputaran. Apalagi di tengah sekarang ini kan banyak yang misalnya masuk TNI, masuk Polri, kemudian masuk sekolah kedinasan, ada yang kuliah. Itu yang orang-orang nanti yang kemudian ini ada masuk kepada yang mempunyai data pemilih. Sehingga ini data ini harus update. Misalnya dia sudah pindah kan, atau dia berubah dari masyarakat biasa kemudian jadi TNI Polri. Datanya sudah berubah itu. Nah, sehingga itu yang kita melakukan updating. Dan kita seringkali melakukan rapat-rapat dengan KPU dalam rangka untuk melakukan pemutahiran data tersebut yang kemudian kita olah, kita bersihkan, dan kita serahkan kemudian ke KPU. Iya sih Pak. Kalau nih Pak, dari sisi masyarakat, sebenarnya hal sederhana yang bisa mereka lakukan untuk data kependudukan mereka itu apa Pak? Yang sederhana itu mereka melakukan updating data. Itu yang kita harapkan. Cuman kan tergantung juga di masyarakat kita. Itu yang seringkali kita mengatakan bahwa kita harus terus melaksanakan edukasi pada masyarakat. Dengan berbagai media, termasuk media sosial. Kita punya medsos, kita punya FB yang aktif, kita punya Instagram, kita punya YouTube. Itu aktif terus. Untuk apa itu? Untuk supaya masyarakat itu bisa melakukan updating. Itu paling sederhana. Saya contoh saja ya. Misalnya ketika masyarakat tersebut yang sekarang dia pekerjaannya di KTP itu masih pelajar dan mahasiswa. Ketika dia sudah bekerja, maka dia harus datang lagi melakukan apa? Updating data dengan membawa dia SK. Misalnya dia sudah SK karyawan swasta toh. Jadi pekerjaan harus diganti. Pekerjaan itu karyawan swasta atau dia sudah jadi PNS.
atau TNI Polri. Nah, itu harus dirubah. Kalau dia tidak melakukan perubahan, maka data tersebut tidak akan berubah. Karena Iya. kita itu tergantung dari pelaporan kepada masyarakat. Karena kita tidak bisa merubah tanpa ada pelaporan langsung dari masyarakat. Supaya memang benar-benar data tersebut tetap valid. Gitu. Karena Iya. itu berhubungan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kita tidak bisa mengotak-atik data pribadi orang tanpa orang tersebut yang melakukan permohonan. Itu tidak boleh. Karena dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, ini menarik Pak, kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Data Data Pribadi. pribadi. Nah, ini kan kalau misalnya kita masyarakat ini pasti banyak Pak yang takut kalau misalnya data kependudukannya itu bisa disalahgunakan sama pihak-pihak yang punya kepentingan Pak. Terus gimana cara kita untuk melindungi data kependudukan dari praktik-praktik yang seperti itu? Ini memang sangat menarik saya sampaikan. Ini yang memang menjadikan saya itu kadang-kadang juga memberi perhatian khusus soal ini keamanan data pribadi. Karena di zaman digitalisme seperti sekarang ini dengan media sosial yang sangat-sangat transparan sekali, Iya, betul. membuat orang itu kapan saja bisa melakukan oknum ya dalam berbagai kejahatan media sosial. Ya. Sehingga saya itu paling banyak itu yang pertama, kita malah seringkali menghimbau ya melakukan edukasi pada masyarakat untuk tidak memposting, untuk mengupload semua dokumen kependudukannya atau yang ada nik di dalamnya itu di media sosial. Ya, itu akan mengakibatkan kebocoran data. Ya, kadang-kadang kan orang mau berangkat, dia upload tiketnya di medsos. Itu di tiket itu ada nomor tiket itu yang dia sinkron dengan NIK. Iya, betul Pak. Nah, kalau dia masuk di situ, itu bisa terbuka. Yang kedua, kadang-kadang juga kita minta maaf ya, ada masyarakat yang sangat euforia ketika dia naik pangkat, dia mendapatkan SK, itu diposting. Nah, di nomor NIP-nya itu sinkron dengan NIK. Jadi ketika orang dapat, diambil itu, dibuka, itu terbuka semua datanya. Jadi di NIK itu ada semua elemen data kita. Jadi golongan darah, alamat, dan semuanya itu ada di situ. Sehingga ini yang merupakan intens kita adalah bagaimana masyarakat itu kita mengedukasi supaya menjaga keamanan data pribadi. Ya, kalau data pribadi ini bocor, kadang-kadang orang yang telepon kita tidak kenal. Itu karena apa? Karena sesungguhnya data kita itu sudah bocor karena dari perilaku kita sendiri yang tidak kita sengaja, yang kita ini enggak apa-apa. Tapi itu sebenarnya adalah perilaku kita yang saya mengatakan bahwa abai dalam menjaga keamanan data pribadi kita. Data pribadi kita harus kita jaga karena memuat seluruh elemen data kependudukan yang digunakan di dalam berbagai hal, BPJS Kesehatan, perbankan, SIM, semuanya ada di situ. Ya, termasuk juga dengan aset-aset kita. Jadi kan ada situ kan alamat, apa yang kita miliki, apa semua ada di dokumen kita itu yang kalau kita sebarkan itu atau kita abai untuk menjaganya, orang klik itu terbuka semua data kita. Betul, Pak. Nah, mungkin harus dihimbau juga bahwa masyarakat itu tidak usah memposting-posting segala sesuatu yang di dalam itu ada NIK. Saya sampaikan yang berikut lagi. Semuanya ini sudah menggunakan NIK dalam pengurusan. Jadi semua dokumen yang diurus oleh masyarakat, dibutuhkan oleh masyarakat, contoh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sekarang kalau orang sakit tidak perlu lagi bawa kartu BPJS ke rumah sakit. Iya. Dia hanya tinggal bawa apa? Tinggal bawa KTP. Betul. Jadi di situ sudah sinkron dengan data BPJS. Begitu juga NPWP, nomor pajak itu sinkron dengan NIK kita, sehingga harus dihimbau masyarakat kita untuk menjaga dokumen kependudukannya dengan baik. Betul. Jadi begitu ya Tuan Pemilih. Intinya dalam data pemilih berkelanjutan ini bukan hanya tugas KPU aja, Iya, bukan hanya tugas dari Disduk Capil aja, tapi adalah tugas sama-sama. iya. Tugas kita sendiri untuk menjaga dan hampir kayak ngupdate status di media sosial ya Pak. Iya, Kalau kita nggak update, itu pasti sistemnya bakal baper Pak. Iya, benar. Nah Pak, menarik sekali. Tapi saya ingin bertanya kepada Bapak pertanyaan terakhir. Bapak punya harapan nggak terhadap masyarakat atau teman pemilih di Bone Bolango untuk agar data kita ini tetap valid, akurat, dan nggak bikin repot kalau tahapan pemilu dan pilkada nanti? Oke, ini saya menghimbau untuk masyarakat, untuk bagaimana kita senantiasa update. Itu kita di desa itu ada namanya petugas registrasi desa. Jadi petugas registrasi Capil itu ada di desa. Jadi bisa menghubungi petugas registrasi apabila memang perlu melakukan updating data. Karena updating data itu diperlukan untuk apa? Untuk menjaga supaya data yang dilakukan pemutaran data pemilu berkelanjutan tetap update. Ya, sehingga itu bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan berhubungan dengan kepemiluan dan lain sebagainya. Jadi
Saya menghimbau seperti itu, dan yang berikut lagi yang saya menghimbau supaya masyarakat kita itu tolong menjaga datanya dengan baik. Karena itu berhubungan dengan privasi data. Jadi kalau tidak dijaga dengan baik, maka sudah dipastikan bahwa disitulah awal mula kebocoran data. Tiba-tiba orang telepon sama kita, atau nomor kita yang dijaminkan ke pinjaman Pinjaman online. online, Pak. Nah, itu bisa kan? Aduh, Tiba-tiba iya. orang nelpon kita tidak kenal, bilang, Betul. oh ini, padahal kita sama sekali tidak berhubungan dengan hal tersebut. Kemudian yang paling terakhir, apabila ada yang menelpon mengatasnamakan ya pejabat, staf dari Dukcapil dengan iming-iming untuk dibuatkan IKD, itu jangan diterima. Karena itu pasti penipuan, karena sudah banyak sekali yang kena. IKD itu apa, Pak? Identitas kependudukan digital. Jadi identitas kependudukan digital itu bagaimana KTP itu dalam genggaman. Jadi melalui dengan namanya itu diinstal pada di Android atau iPhone kita. Nah, biasanya itu kita install, jadi kemana-mana tinggal bawa itu. Jadi karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kita membuat apa ya, lewat Kemendagri, bahwa bagaimana KTP itu ada di dalam smartphone kita. Jadi di smartphone itu ada dokumen kependudukan kita, ada KTP di situ, ada KK di situ, dan ada berbagai elemen data lainnya. Nah, itu kita gunakan. Jadi kalau ada yang nelpon itu, usahakan ditolak. Karena itu pasti tidak benar ya. Jadi pegawai atau staf Dukcapil atau pejabat Dukcapil itu tidak pernah menelpon orang untuk dibuatkan IKD. Tetapi mereka sendiri yang datang atau kita yang datang untuk melakukan pemasangan IKD tadi. Kira-kira begitu, Putri. Baik, Pak. Luar biasa. Luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Oktav sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan insight yang luar biasa mengenai keamanan data, pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Dan yang paling penting, jadilah pemilih yang sadar dan bertanggung jawab. Aku Putri dan Pak Oktav pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.